Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa pencinta Majelis Ta'lim Nur Hidayatullah dan para pemirsa-pemirsa yang saat ini sedang menikmati suasana Ramadan, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat rahmatnya yang tak terhingga kepada kita. Salawat salam tercurah terhadiah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab. Ikhwani, para pemirsa Majelis Ta'lim Nur Hidayatullah dimanapun Anda berada, konsekuensi kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selaku hamba Allah adalah sebuah pertanggungjawaban konkret di mana setiap manusia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala macam perbuatannya. Maka untuk itu, ketika kita hidup ini adalah merupakan sebuah sarana, perkara-perkara dunia yang ada pada hari ini adalah merupakan sarana kita untuk kita jadikan sebuah jembatan meraih akan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang sebuah problem yang ada dalam kehidupan ini, orang menjadikan sarana sebagai tujuan. Ini adalah satu hal yang keliru. Ketika sebuah sarana dijadikan sebuah tujuan, maka dia hanya tertumpuk kepada urusan-urusan bagaimana sarananya itu terpenuhi, dan dia lupa akan tujuan dasar daripada untuk apa dia dihidupkan di alam kehidupan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kita betul-betul memahami dan mengetahui kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita akan sebuah bahasa peringatan. Kehidupan ini tidaklah lebih daripada bagaimana mencari akan keuntungan. Keuntungan yang nanti akan berbuah kepada kehidupan kita berikutnya. Kehidupan akhirat. Kehidupan yang dikatakan abadiul abad. Kehidupan yang kekal selama-lamanya. Yang Allah katakan juga walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih baik dan kehidupan yang kekal. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kondisi yang rugi. Coba kita pahami bahwasanya Allah mengatakan hal yang demikian. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Artinya ketika kita berbicara kerugian, berarti di situ ada keuntungan. Ada manajemen dalam kehidupan. Ada keuntungan, ada kerugian. Kemudian Allah mustasnayatkan, Allah kecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak rugi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Kemudian nasihat-menasehati dalam kebenaran, dan mereka yang menasehati dalam kesabaran. Mereka-mereka yang dikecualikan daripada akan kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di lain ayat juga bercerita dan menghitab, mengajak berbicara kepada mereka-mereka yang beriman.
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan? Lagi-lagi Allah mengatakan bahwasanya perniagaan adalah sebuah kehidupan. Adanya perniagaan tentunya adanya untung dan adanya kerugian. Bahasa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami dan kita jeli dalam memahaminya. Iya, kalau kita berbicara akan keuntungan dan kerugian itu sifatnya duniawi. Kita ambil sebuah contoh. Kita rugi dalam urusan duniawi, dalam urusan bisnis, dalam urusan jual beli. Mungkin banyak ikhtiar yang dapat kita lakukan. Kita bisa meminjam modal, atau kita bisa untuk menangguhkan daripada hutang piutang yang kita terikat dengan seseorang. Atau kita katakan ketika dalam kehidupan ini kita menyewa sebuah rumah, kemudian sampai daripada jatuh tempoh tanggalnya, tiba-tiba kita belum bisa membayar. Kemudian kita bisa ikhtiar. Kita bisa minta permohonan kepada sang punya rumah untuk menangguhkan daripada pembayaran tadi. Tapi ketika masalah itu, ikhwani, para pemirsa sekalian, berkaitan dengan kehidupan akhirat kita, maka tidak ada kata toleransi, tidak ada kata dimundurkan ketika Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya untuk menjemput kita dengan sebuah daripada janji yang tentunya kita memahami dan pasti akan ada pada kita, yaitu kematian. Semuanya kita akan melalui itu dan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walau barang sedetik pun. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batas waktu, mempunyai ajal. Ketika dia sudah ditentukan untuk dijemput dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun. Di lain ayat Allah mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalau janji kematian menghampiri kalian, maka dia akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menyelamatkan seseorang dalam ayat tersebut yang kita baca di muka tadi? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sebagai sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan risalah nubuahnya dilaksanakan. Bahkan Rasulullah SAW pun secara diplomatis 14 abad lebih yang lalu beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali mereka yang enggan untuk diajak ke surga. Sahabat pada waktu itu yang mendengarkan ucapan ini bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan untuk diajak ke surga ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat, yang patuh, yang manut dengan segala perintah yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan, maka mereka itulah orang-orang yang mau untuk diajak ke surga. Wa man asani faqad aba. Dan mereka-mereka yang bermaksiat kepadaku, tidak melaksanakan aturan-aturan Allah, tidak melaksanakan syariat-syariat Allah, itulah mereka-mereka orang yang enggan untuk dibawa dan diajak ke surga. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan mereka menempuh jalan Allah, berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan harta benda kalian dan nyawa kalian. Itu mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih.
Maka untuk itu hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini tidak lepas daripada manajemen kehidupan. Ada keuntungan dan ada kerugian yang harus kita pertimbangkan. Sekali lagi kita mengatakan bahwasanya iya, kalau seandainya kerugian itu mungkin di dalam kehidupan dunia ini dan bersifat duniawi, kita bisa mencarikan ikhtiarnya. Tapi kalau sudah berbicara akan kerugian di akhirat, maka yang ada adalah kerugian yang terus menerus sampai nanti waliyadzubillah kita berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam azab Allah yang begitu pedih waliyadzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga kita diteguhkan keimanan dan ketakwaan kita, dan yakinlah bahwasanya apa yang hari ini kita lakukan besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang di alam hidup ini hidup, kalau bahasa Pontianaknya, nungkat langit, yaitu hidup selama-lamanya. Kita pasti akan menghadap Allah dan kita pasti akan mati dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan pada kehidupan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa sekalian, dengan niat semata-mata untuk menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat, maka dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, like, serta mengisi kolom komentar, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.